Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil malikil dayyal. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita bisa bertemu di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Tentunya ini nikmat yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita semuanya. Kita berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa istiqamahkan kita di atas ilmu dan amal saleh. Amin ya Rabb. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada uswah kita, qudwah kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau, istri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berjuang gigih ya, nantiasa kokoh berada di atas sunnah beliau, yang kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah senantiasa mengokohkan hati kita, diri-diri kita di atas ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ana ucapkan syukran wa jazakumullah khairan pada panitia yang telah memberikan kemudahan dalam hal ini terselenggaranya agenda kita kali ini. Semoga dicatat sebagai bagian dari jihad fi sabilillah, bagian dari amal saleh yang senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat balasan. Amin ya rabbal. Yang saya hormati tentunya adalah para sesepuh, para asatidzah, dan juga para hadirin semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga antum semuanya, menjaga keistiqomahan semuanya, dan kita senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ana bukan berarti yang lebih baik daripada antum ya duduk di sini, akan tetapi dalam hal ini kita sama-sama tanasub, saling menasihati satu sama lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan mereka orang-orang yang beriman, beramal saleh itu, mereka yang tidak akan mendapatkan kerugian itu, yakni yang tanasubnya, sedang saling mewasiati, saling tausiah ya dalam hal kebenaran, dan juga saling tausiah dalam hal kesabaran. Dalam hal ini kajian seperti ini ya, kumpulnya kita di sini mudah-mudahan termasuk ke dalamnya, dan itu bagian daripada amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anggap sebagai salah satu ya dari amal saleh yang diterima. Amin ya rabbal. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kathratu turqil khair. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Secara usul, ya, secara pokok, bahwasanya jalan menuju surga itu satu. Secara pokok ya, jalan menuju surga itu hanya satu. Yani Islam ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari agama selain Islam, maka falan yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya amal baiknya, amal solehnya, ya, agamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka modal untuk masuk surga satu, jadi seorang muslim. Dan kita sering dengar tatkala kita salat Jumu'ah, terutama bagi laki-laki ya, khatib senantiasa mewasiatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, memang ini modalnya menjadi seorang muslim, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan keislaman kita ini sebagai syarat mutlak untuk bisa memasuki surganya Allah Tabaraka wa taala. Oleh karenanya kita berupaya untuk mempertahankan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Nah, itulah seorang dikatakan husnul khatimah mata 'alal Islam. Dia itu mati di atas keislaman. Tidak hanya yang namanya mati husnul khatimah itu terbatas meninggal ketika sujud, meninggal ketika baca Quran.
Akan tapi mati di atas kebaikan, mati di atas keislaman. Ini bagian daripada husnul khatimah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan kita orang-orang yang husnul khatimah nanti. Amin. Tapi ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita bahas bahwasannya jalannya cuma satu secara asal, yaitu sebagai seorang muslim. Akan tetapi di sana ikhwan, tatkala kita sudah berada di jalan, berada di atas jalan, kita masih butuh kepada hidayah. Masih butuh pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena antar seorang muslim itu berbeda-beda tingkatannya. Nanti di surga pun berbeda-beda atau tidak? Berbeda-beda tingkatannya. Ada yang paling bawah, ada yang tengah-tengah, ada yang paling atas. Nabi SAW senantiasa motivasi kita untuk meminta surga itu yang paling atas. Ini sebagai motivasi juga bagi kita untuk mengejar yang paling atas. Bukan hanya meminta, tapi juga mengejawantahkan permintaan tersebut. Berjuang untuk senantiasa mendapatkan surga yang paling atas. Sallallahu al-firdaus. Fa'innaha a'lal jannah. Mintalah kalian kepada Allah, yakni al-firdaus. Karena dia adalah surga yang paling tinggi. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Meskipun kita sadar akan kurangnya amal ibadah kita, kesalehan kita, dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kalau mintanya yang paling tinggi, seturun-turunnya nggak sampai paling bawah. Dan memotivasi kita untuk senantiasa mengejawantahkan doa kita itu. Maka kita berjuang untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Seperti itu. Kalau yang paling ringannya saja, ibarat kata lebih dari 70 raja-raja dunia, itu dalam artian kenikmatannya 70 kali lipat raja-raja dunia, itu sudah sangat luar biasa. Itu yang paling rendah ya di surga itu. Apalagi yang paling tinggi, kan begitu. Maka kita berusaha termotivasi untuk senantiasa mendapatkan surga yang paling tinggi, kan. Setidaknya itu bisa menghibur kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Di tengah kemelut yang luar biasa di hadapan kita, berbagai macam ujian, karena seorang mukmin itu pasti diuji, pasti. Ya. Yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dia itu mengatakan keimanan kemudian kami enggak menguji, itu enggak mungkin. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami itu mereka itu ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman, kemudian kami tidak menguji atau mereka tidak diuji? Enggak mungkin. Jadi itu kemelut keujian yang luar biasa di hadapan kita, ya fafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, kita butuh pada jiwa-jiwa yang kuat dalam hal ini, ya, untuk senantiasa menghadapinya. Di antaranya adalah penguatan jiwa kita, penguatan mental kita adalah mengetahui, mengimani, meyakini dan mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui tentang fadilah surganya Allah Subhanahu wa taala, saya kira semua kesedihan itu akan sirna. Andai kita mengenal betul bagaimana nikmatnya surga, berbagai macam hal yang menjadi kebingungan dan kepenatan kita di kepala kita itu akan sirna. Karena kita akan lihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di banyak ayat, yang begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa? Iming-iming surga dan lain sebagainya. Kenikmatannya yang luar biasa akan tergambarlah dalam benak kita, meskipun tentu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala khatarun lil qalbil bashar, walaupun tidak tersirat di hati kita pun, ya, bagaimana aslinya demikian. Akan tetapi setidaknya ketika melihat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tergambarlah, ya, betapa indahnya, betapa nikmatnya dan lain sebagainya surga tersebut. Setidaknya kalau misalkan kita saat ini belum punya rumah, masih ngontrak, masih ngekos dan lain sebagainya, tatkala melihat, mendengar, memahami terkait dengan fadilah surga, bahwa di surga besok tidak akan ada kontrakan, semuanya istana, kita akan terhibur. Gitu. Tenanglah, besok kita beristana. Walaupun saat ini ngontrak, besok istana. Saat ini kita pusing gitu ya dengan beras lah, pusing dengan uang yang cepat sekali habis dan lain sebagainya seperti itu. Besok nggak akan ada uang, adanya tasbih. Ya, kita datang ke pasar bertemu, ulang-ulang sudah jadi lebih ganteng lagi dari sebelumnya. Setiap Jumat kita datang ke pasar yang ada di surga, laki-laki enggak ya? Pulang-pulang sudah lebih ganteng dari sebelumnya. Ada tajdid terus dalam kenikmatannya, nggak akan ada bosannya.
Kalau kita membayangkan tentang itu, kayaknya segala macam pujian yang di hadapan itu enteng. Tapi ternyata kebanyakan kita mungkin tidak sampai memikirkan akan hal tersebut. Surga seolah-olah lepas dari hati kita. Dalam artian, bayangan-bayangan tersebut itu tidak kemudian kita ejawantahkan dalam kehidupan kita untuk mengejar dia. Itu terlihat daripada kurangnya ijtihad kita, yakni kesungguhan kita untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan bagi kita dengan banyaknya amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Ya, ternyata boleh jadi dengan amal-amal soleh tersebut yang kelihatan ringan, kelihatan kecil oleh kita, boleh jadi Allah lebih menerima itu. Sementara yang lainnya ternyata tidak diterima. Kan bisa jadi. Jika seseorang menghadap Allah, dihisab dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditampakkan dosa-dosanya yang begitu banyak, nggak bisa bicara apa-apa. Karena ada seseorang, alhamdulillah sekalian, rahimahnya wa rahimakumullah, didatangkan kepadanya 99 gulungan, satu gulungannya itu sejauh mata memandang, semuanya terisi dengan dosa-dosa. Ya kan? Tiba-tiba didatangkan kepadanya satu gulungan atau satu kotak atau satu bitopoh, satu kartu seperti itu. Yang isinya la ilaha illallah seperti itu. Kemudian gulungan tersebut justru bisa menyelamatkan orang tersebut. Padahal salah jannah, dia pun masuk surga gara-gara itu. Padahal lihat, ada 99 gulungan, setiap gulungan sejauh mata memandang, isinya dosa semua. Sudah mendasu dia. Masa depan suram gitu maksudnya. Wajahnya tuh udah berubah. Takut dan malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan sesuatu yang di luar ekspektasi dia. Tapi ternyata itu adalah salah satu yang bisa menyelamatkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bukankah ada seseorang yang dia itu sebenarnya secara amalan itu sudah masuk kategori kufur? Sebenarnya, cuman karena kejahilan dia kalau itu. Tapi karena dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selamat. Jadi ampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Ini tentang seseorang yang bagaimana, ikhwan? Tentang seseorang yang dia itu berwasiat pada anaknya agar dia dibakar ketika meninggal. Ketika meninggal pengen dibakar saja. Karena dia merasa banyak dosa, banyak kesalahan. Dia wasiat kepada anaknya, udah saya bakar saja, kremasi saja. Ini kesalahan pertama dia. Yang harusnya seorang mukmin, seorang muslim itu kalau meninggal dibakar atau dikubur? Dikubur. Kesalahan dia pertama adalah dia pengen dibakar saja sudah. Kemudian setelah dibakar, dia bilang sama anaknya, setelah dibakar tolong abunya kumpulkan, setelah itu ditebarkan kemanapun. Ya. Ini keyakinan yang salah yang kedua. Dia merasa bahwasanya Allah tidak bisa untuk apa? Mengumpulkan abu-abu tersebut menjadi satu lagi, begitu kan? Dua nih kesalahan ini. Ya, seakan-akan Allah nggak mampu gitu untuk mengumpulkan abunya tersebut. Kemudian selanjutnya, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, datangkan dia di hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ditanya, kenapa kamu itu pengen begini begitu, mewasiatkan begini begitu, nah sebenarnya. Inni akhafuk. Sungguhnya aku takut kepadamu. Maka kemudian faghfarallah, dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara apa? Takutnya. Terkadang ada sesuatu yang kelihatan oleh kita mah kayak amal remeh gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi yaitu bagaimana menyelamatkan kita di akhirat gara-gara itu. Maka di sini di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya adalah begitu banyaknya jalan-jalan kebaikan yang Allah siapkan untuk kita yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi bekal. Boleh jadi salah satu dari amal-amal kebaikan yang remeh tersebut itu bisa menjadi sebab kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di Al-Baqarah 215, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apapun yang kalian amalkan, kalian kerjakan, berubah kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya alim. Yakni maha mengetahui. Tahunya kita tentang sesuatu. Walaupun kita misalkan orang auditor gitu ya, kita mengaudit tentang suatu bagian dan lain sebagainya. Pengauditan kita terhadap sesuatu tersebut itu paling berasa persentasenya. Itu nggak ada artinya di hadapan auditnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar maha mengetahui apa yang dilakukan oleh kita semua. Kurang lebihnya, persentasenya, keikhlasannya, kekhusyuannya dan lain sebagainya, ia maha tahu. Fa innallaha bihi alim. Semuanya lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bihi terhadapnya alim, maha mengetahui. Jadi apa yang kita lakukan, apapun itu, min khairin,
berupa kebaikan. Min di sini menunjukkan akan bahwasanya boleh jadi dia itu sedikit. Walaupun kecil, min khairin berupa kebaikan tersebut, maka bagaimana ya fillah? Fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui kebaikan yang sedikit itu, yang kecil itu. Di ayat yang lain di Al-Baqarah, masih Al-Baqarah 197, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan apa-apa yang kalian kerjakan min khairin berupa kebaikan sekecil apapun itu, ya'lamuhu Allah, dia Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui. Ya. Cuma di sini ini ada syarat ya, apa yang kalian kerjakan, berarti beramal gitu. Ya. Ya'lamuhu Allah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yakni orang tersebut hisabu alaih, dia akan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Tatkala amalnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun sedikit, walaupun kecil, Allah tahu. Tidak kemudian kita merasa, aduh kecil ah. Ya kan? Seringkali kita ini meremehkan apa yang kita lakukan. Ya, kecil ah. Padahal bisa jadi perubahan kita lebih baik itu hanya menambah 1% dari biasanya gitu. Ya kan? Seseorang itu bisa berubah kehidupannya dari yang tadinya hancur-hancuran bisa jadi lebih baik gara-gara apa? Bisa jadi gara-gara bangun lebih awal walaupun itu 15 menit. Bangun lebih awal walaupun itu setengah jam. Bangun lebih awal walaupun itu satu jam. Bisa jadi, Pak. Dari yang kecil tersebut berubah kehidupannya. Ada orang Pak hancur-hancuran dulu, dia datang. Mengeluhkan, Ustaz, saya ini Masya Allah ekonomi hancur, rumah tangga hancur dan lain sebagainya seperti itu. Saya tanya, bangunnya jam berapa Pak? Saya bangun jam 7 pagi. Itu. Terus apa yang harus saya lakukan Ustaz? Bangunlah lebih awal. Sebelum subuh. Coba dilatih. Kan ada HP alarm. Gitu kan? Pasang itu. Dia lakukan coba Pak. Sok saya katakan 40 hari coba Pak. Dia lakukan coba 40 hari seperti itu. Wallah Masya Allah. Dengan fadlum min Allah, yakni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa drastis kehidupannya Pak. Hanya dengan mengubah pola tidur. Lebih berkah. Burika li ummati fi bukuriha. Kata Nabi SAW, diberkahi umatku di pagi. Bisa jadi hancur-hancuran dalam masalah ekonomi, bisa jadi gara-gara apa? Malas kita. Atau hancur-hancuran dalam kehidupan bisa jadi kurang berkahnya kita di pagi-pagi kita, bisa jadi. Sesuatu yang kita anggap kecil ternyata berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Ada orang hatinya itu terus-menerus dalam keadaan gundah gulana, gelisah dan lain sebagainya seperti itu. Ternyata setelah ditanya kenapa bisa seperti itu, ternyata kurang sekali interaksi dengan Al-Qur'an. Kurang interaksi. Saya tanya berapa banyak Pak atau berapa lama tidak baca Quran? Lama so. Mungkin ada 2 tahun. Nah ini di antara hal yang dianggap remeh biasanya, tapi ternyata berpengaruh besar terhadap kehidupan. Antum terbiasa baca 10 ayat sebelum tidur supaya tidak termasuk orang yang lalai, demikian. Ternyata itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan antum. Apalagi antum bisa baca 100 ayat, gitu kan? Itu luar biasa. 10 ayat aja itu bisa mengubah hidup kita. Sebelum tidur 10 ayat. Itu mengubah kehidupan kita. Ya. Ya, seorang tidak akan dituliskan sebagai orang yang lalai kan, kata Nabi SAW tatkala dia baca 10 ayat sebelum tidur, di antaranya minimalnya. Bisa jadi dengan hal yang kecil seperti itu berubah kehidupan seseorang. Atau di pagi-pagi dia ba'da subuh misalkan dia biasa zikir pagi petang dan lain sebagainya, kemudian dia baca Al-Qur'an seperti itu. Walaupun 1 halaman, 2 halaman itu dia konsisten seperti itu jauh lebih baik. Waktunya diberkahi, dilipat gitu waktu seakan-akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak ngerti, enggak paham dengan yang dibaca. Apalagi kalau dia tadabbur, dia amalkan isi yang dia baca seperti tersebut, wah itu kehidupannya Masya Allah. Ya. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang terkenal Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Paling dikenal oleh kita semuanya. Tapi sedikit sekali bagi kita untuk apa? Benar-benar merenungi ayat ini. Sesiapa yang apa? Yang senantiasa mengamalkan faman ya'mal mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah, meskipun sebesar dzarrah.
yakni partikel terkecil dalam pandangan orang Arab itu yang kecil gitu loh. Atom belum kenal mereka. Kalau atom belum kenal mereka, orang Arab belum ada mikroskop pada waktu itu, belum ada. Sebagian mufassir mengatakan dzarrah itu adalah kalau kita melihat ada semburat cahaya masuk gitu kan, kemudian ada yang terbang-terbang gitu, ya, ada yang terbang-terbang seperti itu dzarrah namanya. Ini sebagian mufassir menganggapnya seperti itu. Berarti masih terlihat kan oleh mata gitu kan, demikian. Tapi ukurannya kan kecil. Di ayat yang lain berkaitan tentang khardal. Dan khardal ini, ya khardal itu apa? Biji sawi kan begitu. Berarti kan kecil. Ada yang pernah lihat sawi? Ya, kecil lah bijinya gitu. Tapi masih terlihat atau tidak? Masih terlihat. Kira-kira seperti itu. Karena kadang orang itu pengen lihat secara empiris gitu, kelihatan kayak gimana sih zarrah tuh kayak gimana, tuh yang kayak gitu, gitu. Sehingga mereka itu paham, oh iya paham. Kalau dibilang atom, mereka mana paham pak atom kayak gimana? Ya, waktu itu ya. Kalau sekarang antum paham nah. Ta'ifafillah. Khairan berupa kebaikan itu, ya Raf, dia akan melihat balasannya biasa. Dan ini pasti. Satu hal yang pasti terjadi dan harus yakin akan hal demikian. Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan pahala yang akan didapat dari kebaikan dilakukan sekecil apapun itu. Sama dosa juga, ya kan? Akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib khafillah rahimani wa rahimakumullah. Di hadis banyak tentang masalah amal-amal ya yang bisa kita lakukan atau jadi andalan kita semuanya khafillah. Di antara hadis yang terkenal ya khafillah sekalian dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Siapa Abu Dzar? Jundub bin Junadah ya. Beliau mengatakan khafillah rahimahullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi itu ada kewajiban untuk sedekah tulang-tulang persendian. Kata Nabi SAW. Kemudian fakullu tasmihatin sadaqah. Setiap tasmih adalah sadaqah. Wa kullu tahmilatin sadaqah. Dan setiap tahmid adalah sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil adalah sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir adalah sadaqah. Wa amrin bil ma'ruf ya sadaqah. Memerintahkan pada yang ma'ruf juga sadaqah. Wa nahyin 'anil munkari sadaqah. Mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Jadi Nabi sedang menyebutkan di contoh-contohnya biar kita tahu. Ya. Kemudian wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dan yang demikian itu bisa terpenuhi dengan 2 rakaat salat duha katanya. Ringan atau tidak 2 rakaat? Rawahu Muslim. Ringan sekali 2 rakaat. Makanya jadi kebiasaan sahabiat di antaranya Ibunda Aisyah dengan salat duha. Istri-istri Nabi biasa salat duha dan lain sebagainya. Abu Hurairah diwasiatkan tentang salat duha. Jelas. Taib. Cuman kita perhatikan juga Nabi SAW menyebutkan banyak hal di sini. Tasbih, tahmid. Itu ringan atau tidak untuk sebenarnya? Ringan sebenarnya ya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu ringan sekali. Dan seringkali Nabi SAW itu mewasiatkan atau mengajarkan tentang zikir-zikir ini gitu. Tasbih dan lain sebagainya. Sering tuh. Tatkala Fatimah radhiyallahu anha minta budak kepada Nabi SAW, dikasihnya apa? Pikir ini, ya kan? Sebelum tidur diupayakan. Tatkala orang dari kalangan fuqara'nya, kaum muslimin, para sahabat para waktu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dzahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, pergilah orang-orang yang kaya itu dengan banyak pahala. Karena mereka itu yusallun kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Ya kan? Yasumun kama nasum. Mereka juga saum sebagaimana kami saum. Gimana ngejarnya gimana? Bahasa kita yang begitu. Ya kan? Kami saum, mereka saum. Ngejar mahala mereka. Tapi gimana? Mereka itu yatasaddaqun wala natasaddaq. Mereka bisa bersedekah sementara kami nggak bisa bersedekah. Apa yang bisa kita berikan? Gitu kan? Gimana ngejar mereka gimana? Gitu. Ya. Jadi mereka itu fastabiqul khairat gitu. Ya. Luar biasa. Jadi yang mereka ini kan itu apa? Gelisahkan itu apa? Pahala gitu loh. Ini kami ketinggalan kafilah ini kalau begini, ya kan? Surga kami tingkatan keberapa kalau begini gitu. Para sahabat demikian. Beda dengan kita ya. Kalau kita bicara tentang cuan ya. Kalau mereka tentang pahala ya. Allah, ini luar biasa ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kira-kira yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentang ini nih, zikir-zikir ini. Inda duburi shalah. Diriwayatkan fi kulli duburi salat.
yakni di setiap akhir salat, yakni setelah salat seperti itu dengan tasbih, tahmid, takbir kan begitu ya. Demikian. Di riwayat yang lain datang lagi ya. Kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, andai kata mereka mendengar tentang hadis ini juga, kemudian mereka mengamalkan, terus gimana ngejarnya?" Kan begitu. Maka apa kata Rasulullah SAW? "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Ini udah keutamaan dari Allah yang Dia berikan pada siapa yang Dia kehendaki. Ya sudah, gimana lagi? Ya kan? Berarti dalam hal ini, Mbak, mendingan kaya bersyukur atau miskin bersabar? Makanya para ulama berbeda pendapat nih gara-gara hadis ini ya kan. Sebagian ulama kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu, beliau mengatakan sebagian berpendapat bahwasanya kaya yang bersyukur afdal daripada miskin yang bersabar. Sebagian lagi kata Ibnu Hajar memilih pendapat yang mengatakan miskin bersabar afdal daripada kaya bersyukur. Kenapa? Karena mereka itu masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya katanya. Di hadis yang lain demikian. Jadi mending yang mana? Gimana kondisi kita aja sudah. Kalau kondisi kita lagi miskin berarti mis lebih afdal miskin yang bersabar. Kalau kita kondisinya lagi kaya berarti yang lebih afdal yang mana? Gitu, kaya yang bersyukur gitu. Gimana kondisinya? Ya, demikian ikhwafillah. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di hadis yang lainnya ikhwafillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu itu meremehkan berupa kebaikan sedikit pun seperti itu. Walaupun sekedar hanya untuk berwajah ceria di hadapan saudaramu. Wajah ceria di hadapan saudara. Jadi kalau jemedut gitu kan, kemudian banasu, ya, kelihatan gak punya duit dan lain sebagainya. Ini terkadang bagi orang multitafsir ya, kalau tidak dibicarakan. Bagi orang multitafsir di depannya ini orang kenapa pada masalah dengan saya dan lain-lain kan begitu ya. Ketika ditanya ternyata tidak menjawab karena pikirannya sedang kemana-mana. Akhirnya menimbulkan suudzon ya, dari saudaranya seperti itu. Ini kenapa nih orang? Apa karena saya belum bayar utang atau gimana? Dan lain sebagainya. Menimbulkan suudzon. Tapi kalau antum ketemu sama saudara antum, ahlan, masya Allah, kaifal hal, khair, alhamdulillah, ni'mal hal, masya Allah. Walaupun di hati, nggak punya duit. Walaupun di hati, aduh anak belum SPP, jangan sebagainya. Tapi antum menunjukkan keceriaan luar biasa. Ini dianggap suatu hal kebaikan. Ini minal ma'ruf, minal ma'ruf. Di antara kebaikan, masya Allah. Ya kan? Luar biasa. Tatkala bisa seperti itu luar biasa. Ya. Dan biasanya apabila sekalian, apa yang kita ucapkan atau apa yang kita tampakkan di wajah itu ternyata mempengaruhi hati. Mempengaruhi hati. Makanya Allah SWT sebutkan berkenaan tentang masalah memperbaiki lisan supaya kita itu senantiasa lurus dalam berucap surya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, di sana disebutkan wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, maka Dia Allah SWT akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Dia akan bagaimana? Mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat dari ucapan yang lurus. Ya. Wa yatasalam Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, apa kita bisa masuk neraka gara-gara satu kali ucapan?" Apa kata Rasulullah? "Saqilatka ummuk." Bahaya engkau seperti itu bilang itu. Ya Mu'adz, bukankah ada seorang yang sekali ucapan kemudian digebruskan ke neraka gara-gara satu kali ucapan tersebut? Menunjukkan maksudnya ucapan itu pengaruh atau tidak? Pengaruh. Lihat, ucapan kita pengaruh atau tidak? Kalau ucapan kita positif, pengaruh sudah. Ucapan kita negatif, pengaruh juga pada kehidupan kita. Pagi-pagi kita banyak mengeluh, insya Allah seharian akan banyak keluhan yang didapat. Pagi-pagi kita ini banyak ucapan positif yang baik, ya dan lain sebagainya, insya Allah seharian pun akan baik wafillah sekalian. Jadi upayakan untuk bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya wafillah di hadis yang lain, ini contoh. Banyak hadisnya banyak, cuman kita ambil contoh-contoh saja. Yang kelihatan ringan-ringan tapi ternyata cukup berpengaruh pada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, "Man ghada ila al-masjid aw raha,
Siapa yang berpagi-pagi ke masjid, yakni lebih dulu, datang ke masjid seperti itu, adallahu lahu fil jannati nuzula. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan untuknya di surga itu nuzul. Nuzul kata Imam Nawawi al-qut war rizq, yakni makanan pokok dan juga rezeki. Nuzul di sana maksudnya itu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyiapkan baginya di surga makanan pokok dan rezeki. Kemudian kullama ghada'a raha. Setiap kali dia berpagi-pagi atau lebih awal datang ke masjid. Bayangkan, ini ringan atau tidak? Ringan secara teori. Dan berat atau tidak atau dilakukan? Terkadang berat, seringkali berat. Karena kita ini ahlul iqamah wal jamaah. Ya, datangnya pas iqamah. Baik. Pas Jumatan juga kadang begitu ya. Pas Jumatan nih. Datangnya kapan? Ya. Idza khataba al-khatib wal minbar kata sih. Tatkala khatib berkhutbah naik mimbar kita baru datang ya. Ustaz. Ya. Harusnya talibul ilmi bagaimana harusnya? Kalau penuntut ilmu di awal lah ya seperti ya. Cuman kita seringnya seperti itu, meremehkan. Ya, seringnya kita meremehkan. Bukan hanya antum, saya juga sama, terkadang demikian. Ya. Ketika malas datang seperti itu, maka nantilah wait. Ya kan? Maka gimana caranya supaya antum senantiasa istiqomah? Ya, datang kurang dari senantiasa bisa takbiratul ihramnya itu tepat gitu. Gimana caranya? Jadi imam. Nah, itu cara. Itu caranya. Jadi imam. Kalau jadi imam insyaallah akan selalu pertama antum. Ya, takbiratul ihramnya. Karena enggak sah makmum duluan. Ya kan? Jadi antum dulu maka jadi imam. Baik, kafillah rahimani Allah. Ya. Di sini diambil faedah ini amalan kecil disiapkan nuzul. Ini makanan pokok oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kalau makanan pokok di surga disiapkan, ini udah bukan MBG lagi nih. Ini makanan pokok di surga, Masya Allah. Berarti orangnya di surga atau di neraka? Di surga, makanan pokok yang disiapkan di surga, masa orang yang di neraka? Kan begitu. Nah, ini yang makulnya seperti itu. Mafhumnya demikian, ya kafillah. Maka orang tersebut dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu. Nah, seperti seorang misalkan melaksanakan 12 rakaat ya, sehari semalam, maka bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buniya lahu baitun fil jannah, dibangunkan untuknya rumah di surga. Ya, istana maksudnya. Karena rumah di surga enggak ada rumah kecil, rumah enggak ada. Rumahnya besar. Ya, ini istana gitu kan. Bayangkan 12 rakaat sehari semalam, ya. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur. Berapa qabliyah zuhurnya? 4. Ba'da zuhur 2. Kemudian selanjutnya ba'da maghrib. Kemudian ba'da isya. Jumlah jamnya jadi berapa, Pak? 12 kan begitu ya. Hadis riwayat Ibnu Umar 10, lumayan. Ya kan? Riwayat Ibnu Umar 10. Ya ini qabliyah zuhurnya 2 rakaat. Itu bukan saling menafikan, Pak, saling mengisi. Ya kan? Saling mengisi. Bukan kemudian saling menafikan. Sebagaimana dijelaskan para syurrah, yakni para yang mensyarah hadis. Demikian, bahwasanya dua riwayat tersebut tidak terjadi tanaqud, tidak terjadi kontradiksi, tapi saling mengisi sebenarnya. Jadi tak kala seorang lagi malas 10 rakaat. Setelah seorang lagi semangat berapa? 12 rakaat. Kalau dulu para imam salat sunnahnya banyak ya. Imam Ahmad lagi sehat 300 rakaat sehari semalam. Kalau lagi sehat, kalau lagi sakitnya ya 100 rakaatan lah sehari semalam. Kita 12 rakaat aja udah alhamdulillah, Pak. Masya Allah, udah luar biasa banget itu. Makanya sebagian ulama itu menjadikan salat rawatib itu masih lebih afdal dari salat malam. Sebagian ulama loh ya. Lebih afdal daripada salat malam. Kenapa demikian? Karena mengiringi yang afdal. Yaitu salat wajib. Dia mengiringi salat yang wajib. Seakan-akan dia sayapnya. Demikian. Makanya dianggap lebih afdal daripada salat malam. Ya. Sebagian mengatakan salat malam lah itu. Tapi salat malam nggak ada artinya kalau subuhnya kesiangan. Tayyib, kan rahimani wa rahimakumullah. Tetap yang wajib ini yang kita prioritaskan. Kemudian selanjutnya khafullah rahimani wa rahimakumullah. Ini terakhir mungkin ya. Ada pengembangannya bisa ini jam 7 kurang setengah atau 7 lebih seperempat panitia? Pas. 7? Pas. Biasanya sampai jam berapa?
Oh, habis isya. Lanjut. Oh, berarti azan dulu. Azan dulu terus lanjut. Nanti sholat isyanya setelah selesai. Baik. Oke. Kita lanjut dulu berarti ya. Oke. Sampai subuh. Oh, poin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sittuna syu'bah. Bid'un wa sal'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan itu adalah 73 atau 63 cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling afdalnya adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendahnya adalah imatatul adha 'anit tariq, yakni menghilangkan atau menyingkirkan duri atau gangguan di jalan, seperti itu. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Dan yang al haya, yakni rasa malu, itu cabang daripada iman. Qabillah rahimahullah. Muttafaqun alaih. Dan di sini qabillah rahimahullah rahimahullah, kita perhatikan al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittun. Berarti cabang keimanan itu banyak. Berarti jalannya banyak atau tidak? Banyak. Cabang-cabangnya banyak. Secara secara far'iyah, secara cabang itu banyak. Jalan untuk kita masuk ke surganya Allah banyak dari sudut cabang. Kalau kita sudah berada di atas jalan, berada di atas keimanan. Seperti itu. Ya. Hidayah ila tariq, hidayah ala tariq. Hidayah dari sebelumnya tidak berada di atas jalan kepada hidayah di atas jalan. Hidayah ila tariq, dari yang sebelumnya belum kenal Islam masuk Islam, berarti dapat hidayah ke jalan. Dari sebelumnya enggak kenal sunnah jadi kenal sunnah. Dari yang sebelumnya itu bukan talibul ilmi menjadi seorang talibul ilmi. Berarti hidayah ila tariq, hidayah ke atas jalan. Hidayah ke jalan. Ada hidayah ala tariq, hidayah di atas jalan. Jadi seorang sudah di atas jalan, sudah jadi penuntut ilmu, sudah jadi orang baik, sudah jadi orang soleh, jadi mukmin dan lain sebagainya, masih tetap butuh hidayah untuk mengamalkan ilmunya, untuk senantiasa istiqamah di atas jalan sampai tujuan dia, seperti surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Fafillah sekalian, ketika seorang sudah menjadi seorang mukmin, sudah menjadi seorang penuntut ilmu, kenal dia tentang dalil-dalil, tahu dia tentang fadilah-fadilah, keutamaan amal saleh dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu Fafillah demikian, maka dia itu bisa memiliki banyak jalan yang bisa dia andalkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya kan? Banyak jalannya. Ada di antara mereka yang terbiasa dengan baca Quran dari kalangan para sahabat. Siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada di antara mereka yang terbiasa dengan salat setelah wudu itu. Nah, itu ya, demikian. Siapa itu? Bilal bin Rabah, demikian. Ada di antara mereka yang senangnya jihad. Siapa itu? Khalid bin Walid, ya kan? Ada di antara mereka itu ikhwan yang karena keimanan dan keyakinan serta tawakalnya yang kuat, serta nasihat yang banyak pada kaum muslimin. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan begitu. Ini di antara mereka Masya Allah. Ada yang karena kepemimpinannya yang luar biasa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Khulafaur Rasyidin saking sibuknya mereka mengurusi kaum muslimin, mereka itu tidak i'tikaf selama menjadi khalifah ya. Enggak sempat, Pak. Sibuk ngurusi kaum muslimin. Demikian ya Alhamdulillah. Nah, di antara mereka itu punya andalan-andalan amal. Dari sekian banyak amal yang bisa mereka lakukan. Dan mereka punya andalan akan hal tersebut. Nah, ini tugas kita berarti. Kita harus punya andalannya. Utsman bin Affan ketika ditanya, berapa lama kau itu menghatam pada Al-Quran? Biasanya sih sepekan. Tapi kalau dalam sholat kadang bisa khatam dalam sholat. Gitu kan. Bisa 3 hari. Ya, selesai. Selesai apa? Tilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran. Para sahabat kebanyakan ya kata Imam Nawawi, ya, itu di kitab Al-Azkar, kebanyakannya berapa? Menghatam Al-Quran, Pak? Sepekan. Kebanyakannya. Paling rendahnya di antara mereka itu 40 hari. Beres. Gitu kan? Lewat dari itu dimakruhkan. Ya, karena apa? Disebut, dicatat orang yang lalai. Catat orang yang lalai. Kita berapa lama menghatam Al-Quran? Kalau kelihatannya sih antum sebulan lah, Masya Allah. Ada di antara antum yang 2 pekan, Masya Allah. Husnudzon. Demikian. Ada andalan-andalan yang biasa mereka punyai seperti itu. Nah, di sini khafillah rahimani wa rahimakumullah. Fa afdaluha, yang paling afdalnya la ilaha illallah. Berarti ada tingkatan lisan. La ilaha illallah
tentunya di sini ada qaul, ucapan. Berarti amal tersebut ada amal ucapan. Kemudian dikatakan di sana, yang selanjutnya wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan di jalan. Ini wakil daripada amal perbuatan fisik, ya. Kemudian selanjutnya wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian atau cabang daripada iman. Rasa malu itu di sini atau di mana? Di hati kan? Rasa malu di hati, Fafillah sekalian. Sehingga di sini kata para ulama, ini menunjukkan wakil dari 3 hal. Bahwasanya keimanan itu yakni diucapkan dengan lisan. Kemudian dilakukan dengan anggota badan, perbuatan. Diyakini dalam hatinya. Jadi melibatkan 3 komponen tersebut. Di antara dalilnya hadis ini. Ya, kita perhatikan dari amal-amal keimanan tersebut, itu adalah mewakili dari 3 komponen tersebut. Lisan, perbuatan, dan hati. Demikian. Jadi amal soleh yang berkaitan dengan 3 komponen tersebut akan banyak sekali. Cabang-cabangnya banyak. Berarti tawakal kita ibadah atau tidak? Ibadah. Rasa takut kita kepada Allah ibadah atau tidak? Ibadah. Itu bagian dari keimanan atau bukan? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali seorang itu mengandalkan daripada amal-amal seperti itu, kemudian bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dijanjikan oleh Nabi SAW setiap kali datang itu ahli surga datang, bentar lagi datang ahli surga. Fisik bawa sandal begitu kan, ikut majelis sampai itu pulang, nggak dikenal sama siapapun, ya kan? Sampai kemudian akhirnya bagaimana? Akhirnya ada yang penasaran ikut kepada dia, ternyata dia senantiasa bersih hatinya, dia tidak ada dengki pada saudaranya dan lain sebagainya. Coba berarti amalan hati masuk juga kategori itu, ya. Dan masih banyak lagi. Ini adzan dulu ya. Udah masuk loh. Biasanya jam segini masuk ini. Ya. Kalau di sini pakai intuisi ya. Biasanya di bel ada ini ya. Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya di hadis yang lain ya, wabillahi rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan bahwasanya laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq. Kanat tu'dhil muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat tentang seseorang yang dia itu berguling-guling seperti ini ya, di surga di bawah naungan pohon seperti itu. Ya. Yang mana ikhwafillah rahimani wa rahimallah, itu sebagai balasan kata Nabi SAW, dikarenakan dia ketika dia di dunia, dia pernah memetik ya, atau menyingkirkan atau memotong ya, atau menyingkirkan dari jalan yang kira-kira mengganggu jalan ya, ya ranting seperti itu supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Bayangkan ya. Jadi al-jazaru min jinsil amal. Dia itu membuat orang tidak terganggu oleh ranting tersebut, dia patahkan gitu, patahkan seperti itu. Dia kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, ya, dia guling-guling gitu ya di bawah naungan pohon. Ya Masya Allah. Tapi di surga tempatnya kita. Ya kan? Kita aja kalau di bawah pohon ini, Masya Allah ya, DPR ya, di bawah pohon rindang, kita merasa bagaimana? Sejuk ya, nyaman kita. Apalagi kalau dicukur, udah tuh ngantuk kita. Ya kan? Nyaman di bawah pohon, Masya Allah. Ini bayangkan, bukan hanya di bawah pohon ketika di dunia, tapi juga di bawah pohon di surga. Pasti nyaman. Bayangkan, hanya sekecil itu ya yang dia lakukan. Allah SWT balas dengan sesuatu yang luar biasa. Ya. Hadis yang lain supaya menginspirasi kita semuanya. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Tsumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu 3 ayyam. Wa man massa al-hasa faqad lagha. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya. Berwudu dan memperbagus wudu. Banyak orang wudu tapi tidak memperbagus wudunya. Jadi dia penuhi rukun-rukunnya, ya kan? Kemudian dia penuhi wajib-wajibnya seperti itu. Dia penuhi sunnah-sunnahnya. Demikian ketika berwudu. Kalau misalkan dari sisi keabsahan, apa ada ibarat dikiwe jeda sah atau tidak? Ketika berwudu sah. Karena yang namanya wamsahu bi ru'usikum di sana. Para ulama berbeda pendapat, di antara mereka berpendapat apa? Bi ru'usikum. Ada tab'ib bagiannya. Sebagian
Sebagian itu sebagian kecil, sebagian besar dan sebagainya. Demikian alhamdulillah. Jadi ibarat kata seorang itu kalau misalkan mengusap kepala begini saja udah sah. Kalau lihat dari sisi sah. Tapi mereka sepakat afdolnya itu bagaimana? Nah, nah orang yang isbagul wudu, yang perbagus wudu, dia akan nyari yang afdol gitu. Betul tidak? Nyari yang afdolnya. Dia akan keluar dari perselisihan pendapat tersebut, dia nyari yang afdolnya gitu. Nah, ciri yang isbagul wudu. Ya kan? Kalau misalkan ditanya dari sah atau tidaknya, sebagian ulama mensahkan akan tersebut, ya kan? Dari segi keabsahan, tapi dari segi keafdalan semua sepakat bahwasanya min manabiti asy-sya'r, dari tubuhnya rambut sampai ke mana? Ila qafah. Sampai ke sini. Kemudian balik lagi. Ini kalau lihat dari segi apa? Keafdalan. Nah, orang-orang yang isbaghul wudu itu senantiasa melihat ke sisi tersebut. Dia akan pilih yang paling afdalnya. Begitu pula di waktu makarih, yakni di waktu yang tidak disukai dalam artian mungkin ada dingin dan lain sebagainya, dia sehat walafiat, dia tetap berwudu. Al-wudu indal makarih. Dia itu wudu ketika dalam keadaan kondisi kurang memungkinkan sebenarnya karena lagi dingin dan lain sebagainya. Jadi antara hal yang menjadikan dia itu dipahalai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang dia berwudu, dia perbagus wudunya, summa atal jumu'ata. Kemudian dia datang untuk salat Jumu'ah. Jumu'ah kalau dalam bahasa hadis itu Jumu'ah. Bahasa Arab Jumu'ah, bahasa hadis Jumu'ah. Di kita jadi Jumat. Kemudian selanjutnya fa'illah fastama'a. Dia menyimak. Bukan hanya sekedar mendengar tapi menyimak. Pakai istama'a yastami'u. Menyimak dia. Wa ansata, dia pun diam li khafillah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah. Maka dia diampuni antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya. Wa ziyadatu thalathati ayyam, ditambah lagi 3 hari. Jadi berapa hari? 10 hari alhamdulillah. Wa man massal hasa faqad lagha. Tapi Nabi SAW pun memperingatkan kita dengan sesuatu yang remeh tapi bisa membuat lagha. Apa itu? Main-main kerikil. Nah, ya. Kalau kita mungkin kerikil nggak ada karena pakai lantai seperti ini, ya. Mungkin main HP lah ya. Atau misalkan kalau lagi di apa namanya ini, karpet, ya. Kadang kita menggambar di karpet. Kadang nyabutin yang ada di karpet, nggak ada kerjaan banget gitu. Itu ya. Jadi lago itu ya. Nauzubillah. Ya, sampai. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi sebagian ulama menyebutkan bisa seperti itu. Masuk kategori lago. Itu perkara kecil tapi berpengaruh terhadap kita semuanya. Kemudian selanjutnya alhamdulillah rahimani wa rahimullah. Hadis terakhir nih mungkin ya. Sampai jam segini biasanya? Ya, oke. Hadis terakhir. Semoga kita bersemangat ini. Yakni ini dari sahabat sebelumnya ini, Jundub bin Junadah yang sama. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maka aku tunjukkan pada kalian pada yang Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dengannya khataya, yakni kesalahan. Wa yarfa'u bihid darajat, dan mengangkat derajat-derajat. Qalu, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Isbaghul wudu'i 'alal makarih." Berbagus wudu dalam kondisi yang pada dasarnya pada waktu itu lagi dingin ya, tidak memungkinkan, padahal dia lagi sehat ya. Dia masih bisa untuk melakukannya dengan baik tentunya wudunya. Wa kasratul futaa ila masajid, yakni banyaknya langkah ke masjid. Yang mana dulu sebagian sahabat yang dulunya minta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya pengen tuh rumahnya itu dekat masjid ya Rasul. Dengan Masjid Nabawi, izinkan kami untuk tinggal dengan Masjid Nabawi. Dekat dengan Masjid Nabawi." Maka kata Nabi SAW berkaitan tentang masalah keutamaan bahwasanya langkah yang banyak ke masjid itu, setiap langkahnya itu akan menaikkan derajat dan menghapus kesalahan, maka mereka pun urul untuk kemudian tinggal di dekat masjid. Ya Rasulullah, nggak jadi. Nggak apa-apa, kami agak jauh dari masjid sudah. Karena apa? Tahu fadilah daripada berjalan ke masjid seperti apa ya, langkah-langkahnya itu luar biasa. Dan terakhir, wantidharus shalah ba'da shalah fadzalikum ribat. Kata Nabi SAW, dan menunggu salat setelah salat, maka demikian termasuk daripada ribat, yakni menjaga di tapal batas. Karena seperti itu. Ya antum semua nih menunggu waktu Isya tadi, Masya Allah, mudah-mudahan termasuk ribat. Wantidharus shalah ba'da
ba'da shalah. Ini dengan kajian, dengan baca Quran, dengan ta'lim lah gitu ya, dengan segala macam seperti itu. Dari kebaikan-kebaikan bisa lakukan, fadzalikum riba. Kata Nabi SAW, itu adalah yang seperti itu adalah riba. Seakan-akan kita berjaga di tapal batas dalam peperangan sulit. Rawahu Muslim. Dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Kaidahnya adalah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bagi seorang mukmin itu tidak melihat kecil atau tidaknya amal tersebut. Sebagaimana kata Nabi SAW. La tahqiranna minal ma'rufi syai'. Jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apa. Karena bisa jadi yang kecil tersebut, Ikhwan, itu sekali lagi bisa menolong kita kelak di akhirat. Jadi sebab Allah senantiasa mengampuni kita gara itu. Maka banyak sekali jalan-jalan kebaikan yang bisa kita tempuh. Dan mungkin dari sekian jalan kebaikan tersebut bisa kita jadikan andalan salah satunya. Ya, entah itu dengan sedekah. Walau bisyikki tamrah. Walaupun itu hanya setengah butir kurma. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kata Nabi SAW, takutlah kalian ke neraka, ya, walaupun dengan bersedekah setengah butir bisyikki. Dengan setengah butir kurma. Ya, setengah butir kurma. Antum Masya Allah gorengan, gede atau tidak? Gede, satu itu gede. Ya kan 1.000 gede itu. Tapi nggak tahu sekarang kecil ya. Karena inflasi. Ya, tadinya segini ya. Kemudian jadi segini ya, nggak apa-apa ya. Inflasi. Syukuri aja sudah. Ya. Dapat lumayan kan, lebih gede dari setengah butir kurma. Antum kasih gorengan teman antum, Masya Allah. Bisa jadi itu yang membuat antum selamat dari neraka. Apalagi nih. Yang ngasih air, Allah kasih air. Yang ngasih makan, Allah kasih makan. Ya, di saat orang lain itu. Orang-orang yang bersedekah akan senantiasa dinaungi oleh sedekahnya kelak yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ada lagi yang jalurnya baca Quran, ada. Ya, istiqomah dia membaca Quran. Ada yang jalurnya dengan hifdzul Quran. Ada yang jalurnya nuntut ilmu nih. Semangat dia menelaah ilmu gitu kan. Dia berbagi ilmu dan semangat seperti itu. Dia merasa, aduh, saya ini salat malam sering ketinggalan. Misalkan dia salat malam sering ketinggalan, dia cari kira-kira apa yang bisa masuk CD-nya begitu. Wah, talabul ilmi ini. Semangat akhirnya dia nuntut ilmu misalnya. Atau dia ganti dengan apa? Dengan amal-amal yang lainnya untuk mengganti itu. Ya. Dia tahu dia ini banyak ada perjanjian dengan Allah Rabbul Jalal. Dia yakin Allah senantiasa dia muraqabah ya, dia yakin Allah melihat dia. Ya. Dia banyak mujahadah ya dalam beramal saleh. Kemudian dia juga muhasabah dengan amal-amal yang dia lakukan tersebut, dan dia bahkan menghukum dirinya sendiri dengan hukuman-hukuman mendidik tatkala dia itu kurang dari yang seharusnya, yang biasa dia lakukan. Nah, ini luar biasa. Demikian. Itu saja mungkin ikhwan yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan atau yang perlu dibahas. Ya, kalau ada pertanyaan dan pertanyaannya tidak bisa dijawab, nanti panitia yang jawab. Baik, Ustaz semua nih panitia kan. Ya, barakallahu fiikum. Sebab Bisa kok. Kalau tas adil karwa ila biladil apro, Masya Allah. itu daun pintu surganya itu sepanjang perjalanan nih. Artinya sangat luas sekali rumah untuk ahli surga. Sebulan perjalanan daun pintunya aja luar biasa itu. Gimana itu? Baik. Jangan daun pintu, Pak. Gagang pintunya aja itu dari Syam ke Yaman kan. Yang nih, gagang pintunya. Pintu surga itu nih. Kan. Iya. Dan pintu ini yang kayak gini. Nol pintu, gagang pintu. Dari gagang pintu ke gagang pintunya itu dari Syam ke Yaman jaraknya. Bayangkan. Ya, luar biasa kan. Jadi gede atau tidak? Gede sekali. Ya karena kita juga setinggi Adam alaihissalam. Kitanya berapa? 60 zirah. Berarti sekitar berapa? Kalau satu zirohnya setengah meter, berarti sekitar berapa tinggi? 30-an. Nah, iya, jadi jangan insecure yang saat ini tidak lulus akmil dan jangan insecure. Nanti tinggi kita berapa? 30 meter ya. Insya Allah. Baik. Jadi daunnya juga, daun pintunya pun gede ya. Seperti itu. Ya demikian, secara hakiki demikian. Nabi SAW katakan demikian, ya perkara yang gaib kan. Ya, kalau perkara gaib, maka Nabi SAW tatkala beliau menyatakan demikian, maka sami'na wa ta'na sudah. Kata Nabi seperti itu ya sudah. Ya demikian. Barakallahu fikum.
Sunnah. mengenai anak kecil yang boleh tinggal Ustaz. Nggak ada proses hisab atau langsung di surga menunggu di sana? Oh, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus dan berat kalau dari Ustaz berat. Bagaimana anak-anak kecil ini? Ibnu Hajar merinci terkait dengan anak-anak kecil dari berbagai macam pendapat ya. Sebagian ulama itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan anak-anak kecil tersebut kalau dari kalangan anak-anak kecil kaum muslimin, maka mereka itu nanti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu tanpa hisab. Gitu kan. Ini menurut sebagian ulama. Kalau dari kalangan anak kaum muslim. Kalau dari kalangan anak-anak orang kafir katanya, maka mereka ini ya itu akan diuji terlebih dahulu. Akan diuji terlebih dahulu. Ini sebagian pendapat demikian. Sebagian pendapat mengatakan berdasarkan hadis riwayat Ahmad, maksudnya bayi-bayi, orang yang tuli, orang yang gila, ya, yang tidak orang gila nggak paham kan tentang agama seperti itu. Orang yang tuli, ya, orang yang nggak dengar lah tentang dakwah Islam, nggak paham dia, nggak ada juga yang menyampaikan. Ahlul fatrah, ahlul fatrah itu kapan datang? Masa kekosongan Nabi dan Rasul. Pasca Nabi Isa itu berapa ratus tahun itu masa kekosongan, sorry. Ya, ya qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa fatrah gitu kan. Dan di hadis riwayat Ahmad itu mereka diuji dengan api, di hadapan api. Ya, di hadapan api. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjun ke api. Ya, maka di antara mereka ada yang terjun ke api, ada yang menolak untuk terjun ke api. Nah, kemudian yang masuk ke api, terjun ke api tersebut, maka mereka lah orang yang akan taat ketika di dunianya. Jadi Allah sedang menegakkan hujjah dengan keadilannya. Mereka yang menolak untuk terjun ke api, mereka bagaimana? Nah, mereka lah yang tidak akan taat ketika di dunia pun diberi kesempatan. Demikian. Makanya seperti ini beneran ini masukkan ke dalam api, yaitu ke dalam neraka. Ini harus diceritakan. Sehingga sebagian mengatakan diuji nanti. Ya. Nah, sebagian lagi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya, tanpa ujian, tanpa hisab, ya, semua anak-anak kecil itu senantiasa dimasukkan ke dalam surga. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW dari surat At-Tabarani dalam Mu'jamnya. Jadi ini dianggap sahih dengan syarat Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya anak-anak orang-orang kafir itu akan menjadi pelayan-pelayan nanti di surga. Dia bawa air, bawa minum, dan lain sebagainya, pelayan-pelayan maksudnya. Sementara anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia seperti itu, maka mereka itu yang kecil-kecil ya, bayi-bayi yang kecil-kecil ini, maka mereka akan diasuh oleh Ibrahim alaihissalam. Diasuh oleh Ibrahim alaihissalam. Nanti ketika masuk ke surganya akan diberikan kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya masuk surga, akan diberikan kepada orang tuanya. Ini anak kamu nih, diasuh sama Ibrahim. Kalau diasuh sama kita belum tentu benar, hak. Ini diasuhnya sama siapa? Sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, masya Allah ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan keutamaan luar biasa manakala ditinggalkan oleh anaknya. Belum tentu orang tuh kuat Pak ditinggalkan sama anaknya ya. Tapi ada kok orang kuat sambar gitu ya, tinggalkan oleh anaknya seperti itu. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis kursi, tatkala ditanya gimana bagian dari qurratu a'yun dari ambil oleh diriku, apa yang dia katakan, kan begitu. Dia murka, oh berarti telah wajiblah kemurkaan kepadanya. Tatkala ada ya kemudian dia bersabar, fasabar. Dia sabar, maka wajiblah surga atasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi tersebut gitu. Maka Nabi SAW menyebutkan kan tentang keutamaan orang yang tinggalkan anaknya, berapa anak? Di hadis riwayat Al-Bukhari di Adabul Mufradnya 3 anak awalnya. Kemudian kurang jadi 2 anak. Kemudian ada lagi yang minta kompensasi kepada Nabi dengan 1 anak. Ya, demikian. Ya mudah-mudahan aja. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya orang yang bersabar tinggalkan seperti itu. Dalam artian nifafillah sekalian, karena anak-anak ini tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala akan misal ya nanti kemudian ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang ketiga gitu. Jadi multi pendapat ya terkait dengan masalah anak-anak. Dari satu sama lain saling menguatkan pendapat masing-masing. Ya.
Allahu a'lam bissawab. Silakan. Mau ber Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau seandainya kita sholatnya kemana-mana dari takbir sampai salam nih, apakah itu berdosa ataukah gimana, Ustaz? Sholatnya kemana-mana batal kah? Enggak, maksudnya pikirannya kemana-mana. Ya, Ustaz. Kalau kemana-mana, iya. Iya. Apakah itu diulang lagi sholatnya atau gimana gitu? Pernah soalnya dari awal takbir nih, dari awal takbir udah pikirannya kemana-mana sampai tahu-tahu udah salam aja gitu. Nah, itu diulang lagi sholatnya atau gimana gitu? Nah, statusnya dosa atau gimana gitu? Nah, kalau seandainya pernah juga sholat pikirannya dari takbir tuh di pertengahan lu inget, "Oh, saya kemana-mana pikirannya," gitu. Apa langsung langsung fokus lagi gitu. Nah, terus hilang lagi gitu, kemana-mana lagi, fokus lagi atau gimana, Ustaz? Syukron penjelasannya, Ustaz. Baik. Kalau misalkan kemana-mananya bukan pikiran ya, kemana-mana badan, maka ini jelas batal ya. Kasratul harakat, banyak sekali gerakan, tidak penting ya, ke sana kemari ya, ya jelas Pak. Kalau kepikiran nih kemana-mana, dari awal takbiratul ihram sampai akhirnya, maka kita lihat, kita rinci. Kalau yang dia lakukan berupa rukun-rukunnya dia tetap penuhi, dia baca Fatihah, tetap baca Fatihah, tapi pikiran nanti kemana-mana gitu ya. Fatihah dia tetap baca Fatihah, dia ruku tetap ruku, sujud tetap sujud, dan semua rukunnya dia penuhi, dan rukun-rukun lahiriahnya, zahirnya seperti itu. Secara keabsahan sah salatnya. Secara keabsahan, ya sah. Kalau semua rukunnya terpenuhi. Tapi kalau misalkan kalau secara apanya, secara pahala, nah ini masalah. Kalau misalkan memang dari awal sampai akhirnya tidak khusyuk, karena Allah Subhanahu wa taala menyinggung di surah apa itu? Di surah tentang orang yang lalai salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. An shalatihim sahun ini dirinci oleh Ibnu Katsir. Yang lalai dari salat ini dirinci oleh Ibnu Katsir. Pertama, yang enggak salat sama sekali, berarti sahun. Yang kedua, nunda-nunda waktu sampai akhir salat, bablas ke salat sama sekali, sahur. Ketiga, nunda-nunda sampai akhir waktu, ini salatul munafikin, sahur juga. Ya kan? Kemudian yang keempat adalah tidak memenuhi yang namanya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya seperti itu, sahur juga. Gitu kan? Dan terakhir adalah yang tidak khusyuk ketika sahur juga. Makanya seperti ini nih, ancam, well juga. Berarti kalau ancaman seperti itu bagaimana? Nah, disinilah para ulama menyebutkan ini bisa masuk kategori dosa. Sah dengan dosa. Ada juga yang mengatakan bahwasanya masuk kategori makruh. Tapi gak ada yang baik. Dek haram, dek makruh gak ada yang baik. Artinya kita berupaya untuk senantiasa khusyuk. Ya, yakni menghadirkan hati. Ya, ketika sholat. Jadi tidak kemana-mana pikirannya itu. Kalau misalkan kadang kemana-mana, balik lagi. Kemana-mana, balik lagi gitu caranya. Tepis lagi gitu. Ya, pikiran apa, tepis lagi. Sehingga upayakan sebelum sholat itu ya dipenuhi segala hal yang kira-kira bisa mengganggu. Makanya Nabi SAW mendakut di mal asya. Kalau misalkan didahulukan adanya makan malam, dihidangkan seperti itu. Kata Nabi SAW, fabdan. Maka mulai dengan ya kata Nabi SAW. Kenapa? Karena itu akan mengganggu kekhusyuan. Karena khusyuk itu dhatul ibadah. Dhatnya ibadah. Dhatnya ibadah. Dhatul ibadah muqaddamah ala fadlil makan wal waqt. Dhatnya ibadah itu didahulukan secara kaidah daripada keutamaan tempat dan juga waktu. Ya. Sehingga tatkala datang ternyata udah beres salat berjamaahnya, Mbak. Ya. Tapi kita makan dulu tadinya karena saking laparnya dan lain sebagainya, ditolerir, sesuai toleransi. Karena dia lebih ke waktu itu dia lebih khusyuk misalkan karena dia makan dulu seperti itu, berarti zat ibadahnya terpenuhi dan ini lebih dahulukan daripada keutamaan tempat dan waktu, insyaallah. Tapi jadi buruk kalau kebiasaan. Ya betul. Demikian. Oke. Baik ya. Cukup insyaallah.
Tidak, insyaallah. Khawatir kesubuhan nanti gitu ya. Kita tutup saja pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.